dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, Shalom. Perkenalkan, saya Riana Eklesiana Ruhukail, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Maluku Tengah. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 1. Disiplin positif. Saya memahami bahwa disiplin positif lebih dari sekedar aturan, tetapi lebih kepada membangun hubungan yang positif dengan siswa dan mengajarkan mereka keterampilan hidup. Dalam penerapannya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri sendiri serta mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dapat memahami dan sadar sungguh pentingnya disiplin diri, sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, juga bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, antara lain 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. 3. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi yaitu 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Yang harus kita lakukan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, yakni posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer mengacu kepada restitusi, yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas yang positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam terwujudnya pembentukan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan bersama murid. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan, kalimat umum yang mudah diingat, dipahami dan harus dilakukan dalam lingkungan kelas. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, antara lain, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu filosofi KHD, nilai peran guru penggerak, serta visi guru penggerak yaitu 1. Dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang dimiliki murid. 2. Budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mengoptimalkan kolaborasi antar warga sekolah, serta melakukan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. 3. Salah satu dari perubahan yang harus dilakukan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar dapat terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan tentunya berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah cukup memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dimaknai, diresapi dalam diri,
dan diwujudkan dalam tindakan kita sendiri yang kemudian akan diimplikasikan kepada warga sekolah. Hal yang cukup menarik bagi saya pribadi serta di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang salah satu dari motivasi perilaku manusia yakni dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfie Kohn, selanjutnya menurut Kohn berdasarkan hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata penghargaan tidak selamanya memberikan motivasi bagi murid, tetapi juga dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan dalam berpikir, menurunkan kualitas pekerjaan, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum untuk mereka yang tidak diberikan penghargaan. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih fokus pada membangun hubungan yang positif dengan siswa daripada hanya sekedar memberikan instruksi. Saya juga lebih sabar dan memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya merubah posisi kontrol dari penghukum, pembuat rasa bersalah dan pemantau menjadi posisi sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang malas mengerjakan tugas dan sering terlambat masuk sekolah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya merasa puas ketika masalah dapat terselesaikan dengan baik. Saya juga merasa sangat termotivasi untuk dapat memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah cukup baik menurut saya adalah berkembangnya motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol saya yang selama ini masih belum tepat. Saya harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya tentunya merasa bersalah karena sering memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat hal yang salah. Setelah mempelajari modul ini, saya kemudian berusaha untuk menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentunya menjadi tenang dan saya menyadari betapa pentingnya komunikasi dua arah secara efektif agar menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak didik. Ia pernah, saya menggunakan 2 tahapan saja, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pernyataan yang biasanya saya gunakan, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Hal lain yang saya anggap penting untuk dipelajari dalam proses untuk membangun budaya positif adalah dengan berkolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua murid, supaya budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas sekolah saja, tetapi juga saat di rumah. Pembiasaan melakukan budaya positif dimanapun sangatlah penting. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video koneksi antar materi modul budaya positif.